Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Jidi VM Channel. Kali ini kita sama bot python. Ya Mas, ya, ball python. Ya salah nih kan aku sebutnya. Mas, ini kalau boleh cerita, ini gimana kok bisa ada di sini nih Mas? Kalau ball python ini aslinya kan dari Afrika ya dia. Ini jadi jenis piton tapi yang gak bisa gede kayak piton lokal di Indonesia kan. Kalau lokal di sini kan bisa sampai 10 meter ke atas ya, bisa sampai gede banget. Kalau ini mungkin mentok ini aja udah umur 6 tahun ya. Ini udah saya segini, paling nambah berapa senti lagi udah mentok, udah nggak bisa lagi. Oh, gitu. Sekitar 1,5 meter itu udah jumbo banget sih. Jumbo banget ya. Umurnya bisa sampai berapa lama sih kalau ular-ular gitu? Kalau ular sih mungkin bisa sekitar 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Ini 6 tahun. 6 tahun. Mas kok ngeri sih? Ini yakin jinak. Jinak banget ini lihat kalau dipegang Mas Tommy mah mesti semuanya udah jinak. Ya ini biasanya diajak main anak-anak kecil juga gak apa-apa. Sungguh? Iya beneran. Boleh nih diajak main? Bisa. Ini biasanya tak bawa ke edukasi ke sekolah juga. Oh, Masnya juga sering ngasih edukasi? Iya, ke sekolah. Mas, kira-kira yang diedukasi kalau ke anak-anak itu apa sih? Ya, kalau awal sih biasanya kayak jenis-jenis ular yang berbahaya sama yang nggak berbahaya kayak gitu. Kamu lihat kameranya di sana, Dul. Kalau jenis yang berbahaya kayak gimana ciri-cirinya, kalau yang nggak berbahaya itu ciri-cirinya kayak gimana gitu. Kalau edukasi di sekolah kayak gitu. Kayak gitu ya. Berarti anak-anak pada antusias banget ini. Senang banget. Kalau ular paling langsung rame langsung kelasnya kalau misalnya keluarnya ular gitu. Mas, kira-kira perawatannya susah nggak sih? Kalau saya udah indukan kayak gini nih gampang banget, malah dia tuh ngasih makan cuma 1 bulan sekali. Kurang gimana lagi? Satu bulan sekali. 1 bulan sekali aja ini. Itu pakai tikus yang jenis red ya. Jadi yang tikus bukan tikus liar ya, jadi tikus putih itu. Kalau yang kecil kan yang jenis mencit ya, itu yang buat anak-anakannya dia. Kalau yang udah gede itu yang pakai yang red. Oh gitu. Ya, itu jadi. Ini kalau semuanya piara misal ya, piara 1 bulannya biayanya berapa nih Mas berarti? Kalau kali itu tadi mungkin tikusnya sekitar harga 15.000 lah. 15.000 sebulan 15.000 guys. Enaknya reptil itu perawatannya tuh simple, mudah banget, terus murah gitu. Cuman mungkin yang awal aja sih, jadi beli awal gitu yang agak mahal ya mungkin ya kalau mau size gede kayak gini nih. Oh, ini kira-kira berapa nih lepasnya? Kalau udah indukan ini yang normal ya, jadi bukan yang morph ya. Kalau morph kan ya kayak di belakang ini ada warnanya, ada macam-macam ya. Kalau normalan ini udah saya indukan sekitar 1 jutaan. 1 juta. Yang normal, tapi kalau variasi warna itu tergantung lagi kayak gitu. Dan morphnya sebulan 15.000. banyak banget. Perawatan per hariannya apa? Hariannya hampir nggak ada sih, cuman ya emang diajak main aja gitu. Nanti paling mungkin misalnya 1-2 hari sebelum waktunya dia ngasih makan, itu aja ditaruh, nggak usah dimainin dulu. Jadi biar dia kayak proses mau makan tuh instingnya dia balik dulu. Jadi balik gitu. Dia ya jadi tenang, udah nggak ke handle, baru ngasih makan. Itu makannya. Kalau makannya sebulan sekali. Minumnya? Kalau minum disediain aja di kandang kayak gini nih. Tiap hari ya? Ya, cuma dikasih aja. Minumnya pun jarang sih, kalau minum paling 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Kurang apa guys? Gampang banget ini. Perawatannya simple. Lebih simple dari apa ya? Yang lainnya ya kayaknya. Ini simple banget. Kalau semuanya ya Mas ya. Ini kan tadi BP ya. Ini ada jantan betinanya. Ada. Nah kalau sama yang nggak dikawinin emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Kalau emang ya aman sih, nggak masalah sih. Ini awal tak kawinin aja baru masuk tahun ini. 5 tahun sebelumnya nggak kawin, nggak ada masalah. Karakternya juga nggak ada perubahan karakter yang dia jadi agresif atau marah. Nggak ada kayak gitu. Mungkin kalau jantan gini cuman pas diambil hissing aja. Hissing itu kayak apa ya, suara kayak gitu itu. Tapi itu nggak usah takut. Dia emang kayak gitu. Jadi emang bawaannya kayak gitu. Cuman nggak bakalan langsung nyetrike, gigit gitu, enggak.
emang basicnya BB sendiri itu nggak terlalu defensif. Udah pasti aman. Cuman kalau mau pelihara yang jenis lain harus pelajarin dulu ya. Jadi kayak jenis karakter, terus cara handle untuk jenis-jenis yang lain. Kalau emang ini kan khusus ular pemula kan ball python sama quarter snake itu buat awal pelihara ular itu dulu. Nanti baru mau penasaran yang lain, tapi belajar dulu. Jadi nggak asal beli dulu. Jangan kalian ada weling kalian piara di rumah. Ini weling kok bagus ya warnanya. Dipiara taruh akuarium ya. Lucu aja Mas ini. Mas, di sini ada apa aja selain BP? Kalau di sini yang khususnya ball python, quarter snake sama jenis piton. Cuman jenis piton. Kalau piton-pitonannya itu nggak size yang gede-gede sih, cuman baby, mentok-mentok di baby up lah. Soalnya kalau makin gede ya itu dari perawatan lebih ekstra. Gitu. Kalau dulu sih sempat sampai 4-5 meter saya pelihara juga, cuman jualnya itu cuman buat expert. Jadi orang-orang yang emang udah bisa gitu. Soalnya kan makin gede itu benar-benar harus udah pro di reptil. Kalau nggak bisa gitu ya salah handle bahaya. Itu bahaya. Emang disesuaikan ya, mau piara apa itu disesuaikan. Jadi harus dipikir jangka panjangnya dulu. Ini nanti kira-kira mentok size berapa. Jadi nggak cuman coba-coba gitu. Kalau reptil jangan dicoba-coba. Kalau reptil harus dipelajari dulu. Disesuaikan sama kebiasaan kita, gitu keseharian kita. Jangka panjangnya kita gitu peliharanya. Kalau bisa sama ini juga psikiaternya ya, maksudnya kalau ini tipe galak-galak, kalian galak-galak jangan. Kalau kalian galak-galak cari yang kalem-kalem guys ya, biar nggak panas dan panas ya api. Mas, ini tadi yang mauve ya. Mauve itu berarti ada warnanya, variasi warna. Kalau yang ini dia original, normalnya. Ini sekali dia molting berapa kali sehari? Misalnya berapa? Shadingnya. Shadingnya. 1 bulan sekali. Itu sebulan sekali. Nggak selalu setiap bulan sih. Jadi kadang 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Ada perawatan khusus nggak nih waktu pas shading? Kalau pas shading ya cuman nggak usah dihandle dulu saran saya. Soalnya dia kan matanya nggak kelihatan ya. Jadi matanya agak rabun. Soalnya kan ketutup selaput yang mau lepas itu. Jadi nggak usah dihandle dulu. Udah dibiarin aja di kandang. Terus tempat minum jangan sampai kosong, soalnya dia butuh lembab. Biasanya dia basahin badannya terus, minum kayak gitu. Jadi nanti proses shadingnya tuh bisa langsung bersih. Gak perlu kita bantuin juga. Gak perlu dibantuin kalau pasien gitu ya. Malah takutnya ada yang emang belum kering kita tarik, akhirnya luka. Kayak gitu. Terus sama shadingnya tadi kan sekitar sebulan sekali, terus makannya sebulan sekali. Nah itu nge-matchingnya gimana? Makan setelah shading atau shading dulu? Nah, biasanya kalau pas shading dia puasa lagi, jadi nggak makan. Bisa sampai 2 bulan nggak makan dia. Itu jadi nunggu sampai shadingnya lepas dia baru mau makan lagi kayak gitu. Jadi ada jedanya. Gitu. Udah sebulan sekali. Kalau shading bisa 2 bulan ya. Cuma dia coba hitung berapa. Setahun dia cuma makan mungkin 6-8 kali. 6 kali 8 kali tikus berapa? Udahlah. Paling hemat lah nih kalau kalian piara ini ya Mas ya. Pengen pelihara tapi yang enggak maksudnya rutinitas peliharaan harian nih hampir enggak ada. Tinggal jemur aja palingnya Mas ya. Kalau ular sendiri nggak terlalu butuh jemur sih. Nggak terlalu butuh ya. Terlalu butuh. Meskipun segala usia. Nggak. Kecuali kalau yang jenis piton ya. Yang jenis piton itu mungkin dia pencernaannya kan dia bisa gede banget. Jadi masih butuh bantuan panas kayak gitu tuh. Jadi kadang dijemur apa gitu. Kalau ball python sendiri hampir nggak dijemur pun nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Kurang apa? Gak perlu dijemur. Gampang banget. Kalian tinggal ngajak main aja tiap hari gitu ya. Makin sering diajak main karakternya juga makin bagus, makin kalem dia. Dia kayak gini. Semuanya yang di sini pasti udah sering banget diajak main. Ini makanya udah jinak ya Mas ya. Dihandle. Gitu. Mas Tom, ini tadi apa ini yang ini? Yang itu jenis piton. Yang piton ya? Jinak juga nggak?
jinak, cuman kalau piton sendiri ada trik khusus pas ngeluarin dari kandang kayak gitu. Oh, tuh ada trik khusus nih. Ya. Soalnya kadang sebagian sih, nggak semua, sebagian itu defend kandang. Jadi dia kalau di kandang itu dia ngerasa jaga teritorialnya dia. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk, dia serang dulu baru oh ternyata salah kayak gitu tuh. Takutnya kayak gitu. Jadi pas awal ngambil itu yang paling penting. Tapi kalau udah di luar aman. Mas tadi untuk yang pemula sarannya ular apa? Ball python sama corn snake. Sama corn snake. Kalau corn snake? Corn snake aman, tinggal ambil aja, langsung ambil bisa. Ada Mas? Ada. Apa sih yang nggak ada di Mas Tommy? Kayaknya udah semuanya itu ada. Penasaran kan? Aku juga penasaran. Nih. Ini corn snake. Jinak nggak Mas? Jinak banget. Ini dia lagi shading ini malahan. Tapi nggak apa-apa. Tapi aman dipegang. Aman aja. Padahal lagi shading ya, kan, masih aman dipegang. Ini matanya agak putih kan? Iya. Oh iya, dia proses menuju shading. Kalau corn snake segini ini udah size adult ya, dia udah dewasa meskipun segini. Mas Tommy nanya, Mas ini kan motifnya hampir piton ya karena ya? Iya, ini colubrid sih, jenis colubrid. Jadi jenis yang ularnya nggak bisa gede. Oh berarti dia nggak akan besar dari ini. Gitu. Kalau piton kan bisa gede banget. Ya. Cuman dia menang di motif sama warnanya macamnya banyak. Oh gitu. Variasinya. Kalau bedain dia berbisa sama nggak berbisa? Kalau nggak berbisa itu rata-rata ya. Kalau ular itu ya, yang pasti bentuk kepalanya tuh segitiga. Kebanyakan kalau kan jenis-jenis viper kayak gitu tuh kan bentuknya agak segitiga. Terus dari pupil matanya tuh garis. Kalau ini kan pupilnya bulat, rata-rata bulat. Kayak ball python tadi bulat, ini juga bulat kayak gitu. Terus dari warna itu biasanya kalau yang berbisa tinggi itu rata-rata warnanya cerah. Kayak insularis, albolabris itu kan biru nyala, terus merah nyala gitu kayak gitu tuh. Saya pernah pegang albolabris. Serem gitu albolabris. Habis begini. Iya. Dipegang di tangan. Tapi emang kecil sih kan dia kecilan, cuma segini doang. Rasanya tuh deg. Iya, itu high venom. Tapi kalau ini udah pasti aman. Aman. Kalau ini lepas berapa Mas? Kalau ini babynya start dari 350.000. 350.000. Untuk perawatan overall sama ya? Sama. Cuman kalau baby itu agak susahnya cuman ngasih makan itu kan dia harus nyari baby tikus juga ya. Iya. Jadi itu sih yang agak susah nyari makannya tuh baby tikus. Tapi kita sediain juga. Kalau emang butuh kita sediain. Jadi bisa udah paling lengkap di custom ini. Mas kalau semuanya dikasih makan lain selain tikus bisa nggak? Maksudnya kita nyari udah nggak nemu nih sehari ini harus kasih makan. Kalau terpaksa banget bisa pakai cicak sih sebenarnya. Cicak ya? Tapi nggak terlalu nyaranin sih, soalnya kadang cicak kan bawa penyakit ya. Iya. Kotor. Kalau ayam potong? Kalau ayam potong jenis piton-pitonan bisa. Kalau jenis ini? Kalau jenis ini nggak terlalu suka. Biasanya agak force feed jadi maksa gitu. Tapi saran saya mending tikus sih. Paling aman. Paling aman kalau kalian udah stok mepet hubungi itu paling aman. Bisa antar nggak sih Mas? Bisa antar, bisa kirim juga bisa kayak gitu. Kehabisan stok makan kirim. Iya. Bisa ya Mas ya. Gitu. Oke gitu aja sama perular-ularan yang rata-rata semuanya udah pasti jinak kalau di Mas Tommy. Terus perawatannya nggak susah. Per bulannya juga minim banget, murah. Untuk kalian yang nyari-nyari dan nyocokin, aku cocoknya apa ya? Mungkin ini jadi salah satu pilihan yang bisa kalian coba ada di rumah. Tapi jangan lupa kalian pelajari dulu sebelum memelihara. Terus izin dulu. Terus izin dulu, jangan kan tiba-tiba izin sama keluarga dulu, tapi dijelasin baik-baik. Ini jinak gitu ya. Jinak. Jangan lupa izin dulu, jangan langsung beli aja. Karena nggak semua bisa menerima gitu ya Mas ya kali ya. Banyakannya sih gitu sih. Kadang Mas konotasi ular di Indonesia sendiri tuh masih
sangat banyak yang apa ya disalah ya. Jadi disalah artikan kebanyakan semuanya berbahaya, padahal nggak semuanya yang berbahaya. Contohnya kayak gini. Ini meskipun kalian lihat ini, kalau semuanya kalian lihat ini ada di rumah kalian, udah pasti lihat ini pasti kayak apa berbisa, galak, tapi aslinya enggak, guys. Jangan kira. Tapi kalau gini di alam liar gitu emang dia galak gitu enggak sih? Atau tetap kalem? Atau kalau ini sendiri kan dia aslinya Amerika, kalau yang corn snake ini. Kalau di sana itu banyak dia kan corn snake ya, jadi di ladang jagung. Buat malam bantuin petani jagung di sana. Iya, bersihin tikus kayak gitu. Itu malah enggak parah bahaya. Tetap kayak gini juga sama. Tapi kalian nggak akan nemu ini ya di Indonesia, itu di jalan-jalan. Bukan. Ini nggak ada di Indonesia, bukan lokal Indonesia. Ini bukan lokal di Indonesia. Oke, gitu aja. Habis ini Dr. Ji mau nanya-nanya tips kalau ketemu ular di rumah gimana? Saya Mas ya. Sah. Ini Mas taruh di belakang mau di sekalian. Oke, Mas kita lanjutin ini tentang gimana tips kalau kita ketemu atau ada ular masuk ke rumah, ya Mas? Kalau awal mungkin gini dulu ya. Jadi biar ular nggak masuk rumah, biar triknya gitu. Jadi ular itu kan dia ngandalin sensor ya. Jadi dari bau ya, pasti yang utama. Kalau orang-orang kan rata-rata pakai garam. Iya. Wah, itu nggak ngaruh sama sekali. Ngaruh. Hoax ya? Iya, hoax banget itu. Ular dikasih tabur garam. Nggak ngaruh. Hoax. Iya, nggak ngaruh. Diem aja dia nggak ngaruh. Mau dikasih 1 kilo pun ya nggak ngerasa dia. 1 kilo. Iya. Hoax itu hoax. Terus pasti, gimana tipsnya? Simpelnya kalau yang itu ada banyak di rumah itu pakai kapur barus ya. Kapur barus. Ya, itu ditaruh di kayak misalnya celah-celah yang kira-kira dekat ke alam, misalnya ada di sini ada sungai terus ada celahnya ke situ. Kasih kapur barus di situ, di lubang-lubangnya itu kasih kapur barus saja. Yang pasti yang baunya menyengat. Yang baunya menyengat. Terus yang kedua? Yang kedua bisa pakai kayak agak bahaya sih, cuman kayak bensin atau minyak tanah. Ya yang bau-bau kayak gitu itu pasti pergi mereka. Soalnya emang dia ngandalin baunya itu tadi, begitu kena yang menyengat dia langsung kabur. Paling enaknya kapur barus itu tadi aja. Ya. Itu tadi buat mencegah agar ular itu masuk ke rumah. Terus kalau misal sudah ada di rumah nih Mas, tiba-tiba di kamar mandi. Kalau misalnya kelihatan ya, maksudnya tahu fisiknya, ini ularnya gede segini, terus kita ngerasa nggak berani, paling utama panggil damkar sih saya yang pertama ya, damkar. Kalau nggak gitu ya pakai komunitas orang di situ pasti ada. Kalau misalnya RT apa RW gitu. Tapi kalau kita emang udah kepaksa nggak bisa kemana-mana lagi, kita harus pegang. Dari awal itu kita cari kayu atau sapu apapun itu, nggak usah panik. Dideketin aja. Kayunya itu dideketin ke badannya ular. Yang pertama itu dia pasti mundur. Kalau defense-nya itu mundur dia. Iya, dia nggak bakalan langsung maju nyerang, itu nggak ada sih, kayak gitu cuma di film sih pokoknya. Dia pasti kabur. Itu maksudnya berarti ya kalau yang tiba-tiba ya nggak mungkin sih, itu nggak mungkin banget. Jadi digeser aja lah, itu pasti dia langsung jalan, pasti mundur sendiri, tinggal digeserin keluar kayak gitu. Itu kalau misalnya ada karung goni apa ya tinggal dimasukin ke karung goni, langsung tutup aja. Cuman kalau bisa jangan dipegang secara langsung ya, soalnya kita kan nggak tahu itu yang jenis yang berbahaya berbisa atau apa kayak gitu itu sih. Tapi lebih amannya cari orang yang udah pengalaman di situ. Jadi nggak resiko sih. Tapi kecuali kalau kepepet banget ya kayak gitu tadi aja. Gitu guys. Dikasih tahu pencegahannya biar ular nggak masuk gimana. Dikasih tahu caranya kalau sama ular itu sudah ada di rumahnya gimana. Dikasih tahu perawatannya, dikasih tahu semuanya. So, Mas Tom ini kurang apa? Coba. Udah lengkap full set, bisa bertanya 7 kali 24 jam. Ya, dari pakannya ada, dari tempatnya ada, cara treatmentnya ada. Ini udah paling lengkap deh. Di mana di Mas? Di Tom Exope di Permata Safira D3. Oke, jangan lupa ya, kalian bisa langsung hubungi Masnya kalau kalian butuh exotic pet
seperti ular-ularan yang kayak tadi dan penasaran, pengen tahu lebih dalam, bisa langsung nanya aja ke masnya. Jangan ke dokter Ji, juga bisa sih. Tapi langsung ke Mas Tommy aja. Oke, jangan lupa thanks for watching, subscribe, like, dan komen video ini. Dadah.